Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah dari jurusan Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam dari salah satu kampus yang ada di Sorong, yaitu Kampus IAIN Sorong atau Institut Agama Islam Negeri Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis data kuesioner yang tentang evaluasi pelayanan bidang akademik dan kemahasiswaan. Nah, di sini kemarin saya sudah membahas tentang pengertian kuesioner dan membuat kuesioner secara online untuk teman-teman mahasiswa. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang abstrak. Abstrak ini tujuan penelitian saya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan akademik dan kemahasiswaan terhadap kepuasan mahasiswa yang ada di kampus IAIN Sorong. Dan tujuannya itu dari artikel ini adalah untuk membantu mengevaluasi kepuasan mahasiswa dalam pelayanan akademik dan mahasiswa yang aktif dan aktivitas pengajaran di IAIN Sorong. Kata kunci dari artikel ini adalah kualitas pelayanan dan kepuasan mahasiswa. Oke, lanjut ke bawah. Dan di sini tuh pendahuluan membahas tentang seberapa pentingnya kita mengadakan evaluasi dengan cara membuat kuesioner ini. Jaminan mutu dan kualitas kelembagaan perguruan tinggi di salah satu kampus itu sangatlah penting, dan makanya kita itu memilih cara ini untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa selama menjalani proses perkuliahan, di mana suatu pelayanan akademik dan kemahasiswaan yang berkualitas dapat diidentifikasi melalui kepuasan mahasiswa untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Nah, hasil ini mengidentifikasi bahwa kepuasan konsumen, dalam hal ini mahasiswa, berawal dari pemahaman tentang apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Salah satunya, hal yang sangat diperlukan oleh mahasiswa adalah pelayanan yang baik, mulai dari pelayanan registrasi, perkuliahan, ujian, sampai dengan mahasiswa penyelesaian kuliah. Untuk mengetahui apa yang diinginkan mahasiswa, terutama dalam hal pelayanan, adalah dengan cara mengukur tingkat kepuasan. Nah, hasil dari pengukuran tingkat kepuasan ini dapat digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing unit pelayanan tersebut. Nah, langsung ke pembahas metode dari artikel ini saya ambil tuh dari itu menggunakan penyebaran dan pengisian kuesioner melalui via online dari media sosial online. Karena kita lihat lagi dari kondisi sekarang kan lagi pandemik, tidak baik untuk kita keluar. Nah, makanya itu kita melakukan dari via online walaupun kurang maksimal hasilnya. Lanjut di sini pembahasan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kampus IAIN Sorong. Nah, kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Sorong adalah satu-satunya perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. Tempatnya kampus ini di Jalan Sorong Klamono, Kiro 17, Sorong, Papua Barat. Kampus ini juga telah mendapatkan akreditasi B dan memiliki beberapa fasilitas gedung seperti gedung rektorat, perpustakaan, aula, gedung tarbiyah, gedung dakwah, gedung syariah, dan gedung laboratorium terpadu. Lanjut, di sini saya akan menyimpulkan hasil data kuesioner dari teman-teman mahasiswa IAIN Sorong
yang saya ambil dari semua jurusan karena ini sifatnya umum. Dan jurusan yang ada di kampus Yen Sorong adalah yang pertama jurusan tarbiyah. Jurusan tarbiyah terdiri dari pendidikan bahasa Inggris atau TBI, ada pendidikan agama Islam yaitu PAI, ada pendidikan madrasah ibtidaiyah yaitu PMI. Yang lanjut ada jurusan dakwah dan komunikasi. Terdiri dari 2 prodi. Yang pertama komunikasi penyiaran Islam atau KPI, yang 2 bimbingan penyuluhan Islam yaitu BPI, dan jurusan yang ketiga yaitu jurusan syariah yang ada 2 prodi yaitu prodi hukum Islam dan ekonomi syariah. Kuesioner ini tuh sifatnya umum untuk semua kalangan mahasiswa, baik dari semester 1 sampai semester dalam. Yang penting mahasiswa tersebut masih aktif di dalam lingkungan kampus. Dalam pengambilan data ini masih saya lakukan pertama kali di kampus Yen Sorong untuk pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa, tetapi hanya sebatas pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Pengolahan datanya pun dilakukan secara manual dengan menggunakan akun Google Drive. Tadi sudah dalam akun tersebut sudah dibikinkan kuesioner secara online. Dan saya menjelaskan sedikit tentang kuesioner. Kuesioner sendiri adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan oleh sistem yang sudah ada. Lanjut, pada aktivitas layanan akademik yang dilakukan tersebut terdapat kemungkinan ketidakpuasan dari salah satu mahasiswa, pasti ada. Makanya menggunakan atau menganalisis data dengan cara kuesioner ini terlihat mengukurkan tingkat kepuasan untuk mengetahui kualitas layanan yang diberikan. Oleh sebab itu, pada penelitian ini dikembangkan pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik yang ada pada kampus Yen Sorong, dan pengukurannya menggunakan salah satu akun yang tadi. Nah, di bawah ini ada hasil data yang bisa saya ambil dari rekan mahasiswa Yen Sorong. Yang pertama, pernyataan pertama yaitu pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan dari sebagian akademik dan kemahasiswaan Yen Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang SB, B, C, TB, dan STB. SB itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup baik, TB tidak baik, dan STB itu sangat tidak baik. Dan pernyataan yang pertama itu di sini seimbang antara baik dan cukup baik. Ini asli dari data dari mahasiswa. Yang kedua, kualitas pelayanan staf di sebagian akademik dan kemahasiswaan Yen Sorong. Di sini sudah jelas ya. Hasilnya yang paling tinggi yaitu baik. Terus yang ketiga itu ketepatan jadwal perkuliahan selama semester ini bagi mahasiswa. Dan hasilnya itu sangat cukup. Karena menurut saya juga sih kadang juga kalau jadwal itu suka terlambat kasihnya dari akademik. Mungkin itu yang dirasakan dari teman-teman mahasiswa. Terus selanjutnya yang keempat, ketertarikan untuk mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Nah, ini juga ternyata cukup baik juga. Banyak mungkin sebagai mahasiswa yang tertarik atau. Terus yang kelima itu manfaat dan fasilitas organisasi mahasiswa di Yen Sorong. Baik, ya menurut saya juga baik fasilitas yang ada di Yen. Terus profesional dosen dalam pengajaran dalam bimbingan. Baik. Tapi kalau ini ya menurut saya ini setiap dosen pasti berbeda-beda lah. Tapi menurut saya juga semua dosen yang di Yen Sorong itu sangat ramah dan baik. Terus selanjut yang ketujuh itu
kenyamanan dalam berinteraksi dengan dosen dalam hal akademik dan non akademik. Nah, di sini kita lihat ya, seimbang antara baik dan cukup baik. Kembali lagi toh yang saya bilang tadi, karena setiap dosen itu pasti berbeda dalam pembentukan pembawaannya. Nah, terus yang ke-8, bagian akademik memberikan layanan informasi tentang penggunaan portal akademik. Di sini kita dapat lihat ya, ada yang baik, ada baik sekali, ada yang baik, ada yang cukup baik, ada yang tidak baik, hampir sama hasilnya. Terus lanjut yang ke-9, kemampuan staf akademik dalam pelayanan mahasiswa. Di sini sangat mencengangkan, cukup baik. Mungkin nanti bisa diperbaiki lah dari tugas staf. Terus yang ke-10 ini proses pengurusan beasiswa. Yang tertinggi itu cukup baik, tapi menurut saya sih kalau proses pengurusan beasiswa itu menurut saya sangat baik dan sangat ramah juga pengurusnya. Baik, lanjut, itu tadi dari data tabel. Terus lanjut ke bawah, ini hasil dari presentasi yang ada dari tabel di atas. Ini presentasi ini saya ambil tuh dari otomatis dari Google Drive tersebut. Kalau kita bikin akun di Google Drive itu mahasiswa atau yang menanggapi itu akan muncul langsung dengan bentuk diagram, tabel, persen. Jadi saya ambil dari situ. Kita bisa tahu langsung berapa persen orang yang memilih antara baik dan sangat tidak baik, baik sekali. Nah, itu. Karena kalau pakai itu langsung ada. Nah, kesimpulannya dapat ditarik dari sistem penelitian kepuasan mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu dapat diketahui indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak akademik. Yang kedua, dapat mengetahui jenis pelayanan apa saja yang harus diperbaiki, ditingkatkan, dan diperhatikan. Yang ketiga, dapat diketahui jenis pelayanan apa saja yang benar-benar harus diprioritaskan untuk segera diperbaiki. Nah, itu kesimpulannya. Jadi dari data di atas, dari data yang kita analisis dan kita jadikan ini, kita bisa dapat tahu yang mana yang lebih kita utamakan, yang mana kita prioritaskan untuk cepat diperbaiki dan ditangani itu. Terus di sini saya akan berikan beberapa saran, ada 2. Yang pertama itu agar selalu dapat mengetahui indeks kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik dan kemahasiswa, minimal itu 1 tahun 1 kali lah kita melakukan kegiatan seperti ini, biar mengetahui kedepannya gimana, sudah naikkah atau malah turun atau masih tetap gitu. Terus yang kedua, agar kedepannya dapat memaksimalkan penggunaan sistem survei menggunakan kuesioner dari aplikasi Google Drive secara online. Itu tadi analisis data kuesioner yang kemarin saya bikin dari 5 hari ke belakang setelah saya bikin. Hasilnya ini. Sekian dari penjelasan saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.